Apa kabar sahabat anime dimanapun kalian berada saat ini, baik di alam nyata, maupun di alaman rumah. Jumpa lagi di channel yang menggetarkan alam semesta dan semoga kalian terhibur dan suka dengan suguhannya meski tanpa cemilan, roti, snack, dan kopi. Semoga kita semua diberi kesehatan serta rejeki yang melimpah dan dihindarkan dari penyakit lupa hutang, lupa diri, lupa daratan, lupa anak istri, apalagi lupa bernapas. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, dan share kemanapun angin berhembus. Selanjutnya langsung aja, kita cekidot. Di pagi hari yang cerah, tampak panda yang mengkhawatirkan keadaan Megumi, dan Kugisaki menanyakan keberadaan mereka saat ini. Hal tersebut dikarenakan, hari ini adalah hari kedatangan kepala sekolah Jujutsu Kyoto. Dan mereka juga khawatir, seandainya Guru Gojo bertemu dengan kepala sekolah Kyoto, yang dianggap sebagai salah satu petinggi sekolah Jujutsu yang terlibat dalam insiden kematian Itadori. Selain itu, murid Jujutsu Kyoto terkenal suka menjahili murid dari sekolah lain. Sementara itu Megumi dan Kugisaki tampak di depan mesin penjual otomatis, dan benar saja apa yang dikhawatirkan oleh panda sebelumnya. Tak lama setelah Kugisaki mengambil minumannya, dari belakang mereka muncul dua orang murid dari sekolah Kyoto, yaitu Toudo dan Mai. Megumi yang mengenal Mai sebagai kembaran Maki kemudian langsung menyapanya, sedangkan kedua pelajar Kyoto tersebut kemudian memprovokasi Megumi dan Kugisaki. Kemudian, Todo yang merupakan murid berbakat Jujutsu Kyoto, maju ke depan untuk menantang Megumi. Namun sebelum bertarung, dia malah bertanya tentang tipe wanita idaman Megumi. Reaksi Megumi dan Kugisaki kontan bengong, sedangkan bagi Todo, tipe wanita akan mencerminkan karakter dari seorang pria. Bagi Todo, seorang pria dengan tipe wanita yang membosankan, berarti pria itu juga pasti membosankan, dan Todo benci dengan pria yang membosankan. Walau dengan malas, namun Megumi pun akhirnya menjawab tipe wanita idamannya yang ditanyakan oleh Todo. Jawaban Megumi disambut secara lebay, yaitu dengan tangisan oleh Todo, dan dia memang dari awal menganggap Megumi adalah pria yang membosankan. Kemudian setelahnya, Todo pun langsung menyerang Megumi hingga terpental jauh. Megumi seketika menyadari siapa sebenarnya Todo, di mana Todo melejit namanya saat peristiwa teror yang dilakukan oleh Geto, yaitu Festival Malam 100 Iblis, dari Kyoto hingga Shinjuku, di mana 5 roh terkutuk tingkat 1, dan 1 roh terkutuk tingkat tinggi dikalahkan oleh 1 orang, dan orang tersebut adalah Todo Aoi ini. Selanjutnya Megumi pun mengeluarkan Shikigami-nya berupa katak beberapa ekor. Postur Todo yang kekar menyiratkan power yang besar, ternyata juga memiliki kecepatan bertarung yang luar biasa, hingga dalam pertarungan itu, Megumi diserang bertubi-tubi, tanpa adanya perlawanan yang berarti. Bahkan Megumi sempat dibuat babak belur oleh Todo. Kemampuan serangan Todo nyaris tak terbendung. Namun, selanjutnya, ketika level pertarungan akan makin meningkat, di mana Megumi akan serius dalam menghadapi Todo, saat itulah Inumaki dengan kutukan suaranya, dan panda tiba untuk melerai mereka. Panda mengatakan bahwa belum saatnya mereka untuk bertarung. Kombinasi serangan Inumaki dan panda akhirnya berhasil memukul mundur Todo. Sementara itu, Kugisaki yang dihadapi oleh Mai tampaknya juga mengalami nasib yang sama, di mana Kugisaki terlihat terkapar, dan Mai berada di hadapannya dengan mengacungkan senjata. Dan sama seperti kejadian dengan Megumi, saat itu juga muncul Maki yang melerai Mai dan Kugisaki. Namun saat lengah, mendadak Kugisaki bangkit dari arah belakang Mai, kemudian langsung memitingnya. Saat itulah Todo datang mengajak Mai pergi, karena dia ada urusan yang sangat penting.
Sementara itu di sebuah ruangan, tampak seorang kakek tua, yang ternyata adalah kepala sekolah Jujutsu Kyoto, yang sedang menunggu kepala sekolah Yaga. Ketika itulah muncul Gojo yang mengatakan bahwa untuk sementara kepala sekolah Yaga tidak akan datang, karena diberikan jadwal palsu olehnya. Gojo memulai pembicaraan dengan kasar, dan sinis, hingga pengawal kakek tersebut menegur keras pada Gojo, meski sebenarnya di dalam hati berbanding terbalik, karena ternyata pengawal tersebut mengidolakan Gojo Satoru. Gojo juga menceritakan kejadian saat dia diserang oleh dua roh kutukan tingkat tinggi yang tidak terdaftar, dan mampu berkomunikasi. Kemudian setelahnya Gojo pun langsung pergi meninggalkan kakek tersebut. Sementara itu tampak Todo sibuk dengan urusan pentingnya.